Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Microsoft Teams. Seperti yang Bapak Ibu lihat ketika masuk ke dalam akun Microsoft 365, di situ ada salah satu fitur yaitu Teams. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Microsoft Teams. Bagaimana instalasi aplikasinya, kemudian cara memulai Microsoft Teams. Kita juga akan belajar bagaimana membuat Teams, menambahkan siswa. Juga kita akan berkenalan dengan fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah kelas online-nya Microsoft, yang selain bisa digunakan sebagai pembelajaran online, kelas online, penugasan online, juga bisa digunakan untuk chatting. Berbagai macam fitur dari Microsoft Teams bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Microsoft Teams memiliki fitur pertama, meeting. Ini bisa digunakan untuk rapat, webinar, live event, seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian chat, kita bisa juga menggunakan chatting untuk kepada sesama pengguna Microsoft Teams. Selain itu juga bisa menelpon kepada pengguna Microsoft Teams. Di beberapa fitur, di beberapa lisensi, bahkan bisa digunakan untuk menelpon ke nomor handphone atau nomor-nomor lainnya. Di dalam Microsoft Teams juga tersedia file. File ini secara otomatis langsung tersimpan di cloud storage dalam Microsoft Teams. Bisa kita menyimpan dokumen atau materi-materi pelajaran yang ada dalam fitur Microsoft Teams itu sendiri. Jadi ada semacam file, ada semacam tempat penyimpanan untuk menyimpan berkas-berkas kita dalam Microsoft Teams. Selain itu, dalam Microsoft Teams juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. LMS Model misalnya. Jika Bapak Ibu pernah menggunakannya, itu bisa dimasukkan ke dalam Microsoft Teams. Kemudian global. Artinya adalah bahwa Microsoft Teams itu bisa digunakan secara global. Semua orang yang ada di dunia ini bisa mengakses Microsoft Teams tanpa ada satu negara pun yang memblokirnya. Microsoft Teams gratis untuk pendidikan. Dalam satu kali rapat, Microsoft Teams itu bisa menyelenggarakan webinar atau rapat, live event itu sampai 250 peserta. Dan ini secara otomatis akan tersimpan di cloud recording. Jadi ketika kita menyelenggarakan rapat, otomatis file kita, video yang kita lakukan selama rapat atau live event itu tersimpan secara otomatis dalam cloud. Bagaimana jika kita menginginkan webinar lebih dari 250 peserta? Apakah bisa? Tentu bisa. Dengan menggunakan live event di mana pesertanya sampai
10.000 peserta dalam satu kali webinar. Dan bahkan kita bisa melakukan panggilan, bisa calling ke teman-teman yang di luar dengan nomor handphone. Dan ini lisensinya berbeda dengan pendidikan, walaupun harganya sangat murah. Meski begitu, bila kita telah memiliki akun Microsoft 365 seperti yang Bapak Ibu gunakan saat ini, maka setiap kita bisa melakukan panggilan. Setiap kita bisa menyelenggarakan rapat secara gratis. Apakah kita itu adalah seorang edukator, staf, ataupun siswa. Artinya, semua bisa menyelenggarakan rapat tanpa batasan waktu dengan jumlah peserta 250 dalam sekali rapat. Kemudian Microsoft Teams gratis dan memberikan pengalaman yang konsisten ke seluruh perangkat. Ada 3 cara penggunaan atau mengakses Microsoft Teams ini. Pertama, dengan desktop apps atau dengan aplikasi desktop. Kita unduh aplikasinya lalu kita install di dalam desktop kita. Itu bisa support, bisa digunakan dengan komputer atau laptop yang berbasis Windows, Linux, ataupun macOS. Kemudian selain itu juga bisa digunakan di tablet, juga smartphone kita, entah itu berbasis iPhone ataupun Android. Jika kita tidak mau menggunakan aplikasi desktop, tidak mau menginstal di laptop atau komputer, atau juga tidak mau menggunakan smartphone, kita bisa juga mengakses Microsoft Teams melalui browser kita. Browser yang sudah support dengan Microsoft Teams adalah Microsoft Edge, Google Chrome, dan Safari. Kita tinggal pilih apakah kita mau menggunakan desktop, smartphone, atau browser, atau ketiganya sekaligus. Itu bisa-bisa saja. Microsoft Teams ketika mengadakan webinar atau meeting dengan 250 peserta, itu secara otomatis video yang kita sampaikan selama webinar itu tersimpan dalam cloud. Dan dalam tampilan ini disebut panggung, dalam tampilan layar ini disebut panggung. Ini bisa sampai 9 orang. Ini kan hanya 4 karena ini di tablet ini. Kalau di desktop bisa sampai 9 orang yang tampil di dalam panggung. Siapa yang 9 orang itu? Itu adalah yang unmute atau yang bersuara itu langsung secara otomatis masuk ke panggung, tampil di layar. Tidak semuanya 250 itu tampil di layar. Nanti akan ramai di sini tampilannya. Juga akan boros bandwidthnya jika 250 peserta tampil di panggung semua. Makanya hanya 9, dan 9 orang itu adalah orang-orang yang bersuara atau orang yang unmute. Secara otomatis Microsoft Teams itu langsung tersimpan ke dalam Microsoft Stream. Microsoft Stream itu adalah semacam YouTube yang
eksklusif. YouTube khusus pengguna Microsoft Teams. Jadi ketika kita melakukan rapat, ketika kita melakukan webinar, itu file kita secara otomatis terupload di channel, dan captionnya pun itu akan otomatis. Meskipun kita menggunakan berbagai bahasa, nanti akan mengikuti captionnya. Juga kita bisa menggunakan history rapatnya. Dan Microsoft Stream ini gratis untuk pendidikan. Setiap akun Microsoft 365 pendidikan itu bisa mencapai 5.000 video, dan satu videonya itu bisa mencapai 50 GB. Bapak Ibu bisa search tentang kelebihan Microsoft dengan kata kunci Microsoft Stream Limit. Nanti akan terlihat di situ sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita selanjutnya akan mengenal fitur-fitur dari Microsoft. Ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Yang sebelah kiri atas ini bertombol pena jika kita ingin memulai chat. Ketika kita ingin memulai chat, kita tinggal klik tombol pensil ini. Lalu kemudian cari nama yang ingin kita hubungi, yang ingin kita chat namanya. Tidak perlu kita menghafal email, langsung klik aja namanya. Ketik namanya, langsung secara otomatis dia muncul di layar. Kemudian yang kedua adalah use the command box. Ini adalah box pencarian, search box. Bapak Ibu bisa cari apapun, hal apapun melalui kotak pencarian ini. Entah itu nama, konten, action, aplikasi, semuanya bisa dicari di sini. Berikut ini adalah profile setting. Di sini ketika kita klik tombol ini, kita bisa memanage, mengganti aplikasi setting, mengganti gambar, atau mendownload mobile apps dari sini. Kemudian kita beralih ke kiri. Di samping kiri ini, yang paling atas adalah activity. Ini adalah tombol navigasi Microsoft Teams, semacam notifikasi. Di sini ada pemberitahuan pusat. Semua aktivitas Microsoft Teams akan terlihat di sini. Jika ada chat baru akan muncul di sini. Jika ada penugasan baru akan ada di sini. Jika ada kalender pemberitahuan akan muncul di sini. Juga file-file yang terupload itu akan muncul di pemberitahuan sini. Kemudian view and organize teams. Di sini bila kita klik, maka kita akan menemukan teams atau kelas-kelas yang Bapak Ibu punyai, yang telah Bapak Ibu ikuti atau yang telah Bapak Ibu buat. Nanti akan muncul ketika kita klik Teams. Seberapa banyak Teams yang telah Bapak Ibu buat, seberapa banyak Teams yang telah Bapak Ibu bergabung. Di sini akan terlihat ketika kita klik tombol Teams ini. Kemudian di yang paling bawah titik 3 ini adalah aplikasi. Untuk mencari aplikasi,
kita tinggal klik di sini, kita bisa memanage secara personal aplikasi yang kita sukai. Di sini tempatnya. Kembali ke kanan, samping kanan, kita lihat join or create team. Nah, ini bila kita ingin bergabung dengan tim, entah itu dengan kode, entah itu dengan link, maka kita harus memulainya dengan mengklik tombol ini. Atau jika Bapak Ibu ingin membuat tim baru, itu dimulai dari sini. Di setiap kelas tim-tim ini ada titik 3 di atas. Ini berfungsi untuk memanage tim yang telah kita buat atau yang telah kita ikuti di dalamnya. Itu kita bisa menambahkan anggota atau menghapus anggota. Kita juga bisa membuat channel. Di sini juga kita bisa membuat link yang untuk dibagikan kepada siswa-siswa kita. Nah, buat ruang kelas virtual Anda. Setiap Microsoft Teams, satu kelasnya itu bisa mendukung sampai 50 anggota Teams. Jadi 5.000 anggota Teams bisa masuk dalam kelas kita. Mengenai kelas Teams, siswa tidak dapat meninggalkan Microsoft Teams. Nah, jadi siswi Bapak Ibu atau anggota yang telah Bapak Ibu undang masuk dalam atau panggil dalam kelas, itu tidak bisa secara seenaknya keluar dari kelas yang telah kita buat. Dan di kelas ini kita juga bisa membuat saluran atau channel yang nanti fungsinya bisa kita gunakan sesuai kondisi. Juga kita bisa membuat folder materi kelas dalam kelas. Ada 4 jenis Teams. Pertama, kelas. Kedua, Professional Learning Community (PLC), Staff, dan Other. Kelas ini diperuntukkan untuk komunikasi, diskusi, atau membuat proyek antara guru dan siswa. Di sini ada fitur assessment, fitur penugasan. Kemudian PLC bisa digunakan antar sesama guru, educator working group. Kemudian staff, ini sesama staff bisa bergabung di sini. Atau other ini biasa digunakan untuk eskul. Demikian penggunaan Microsoft Teams, pengenalan Microsoft Teams. Selanjutnya kita akan bagaimana cara membuat Microsoft Teams dengan kelas. Lalu kita akan belajar membuat channel dan menambahkan siswa. Juga bagaimana cara menggunakan asesmen di video berikutnya.